Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, tentunya di channel Rian TV. Sampai saat ini masih ramai sekali perbincangan masalah pertemuan antara Gibran Raka Buming Raka dengan Prabowo kemarin di Solo, dan pertemuan itu berbuntut panggilan yang dilayangkan kepada Gibran terhadap uh, oleh PDIP, dan akhirnya Senin kemarin Gibran memenuhi panggilannya, dan setelah itu ada sesi konfres yang menjelaskan di situ sudah terjadi semacam sepemahaman antara PDIP dengan Gibran, dan di situ menegaskan dan menjelaskan bahwa Gibran dan Jokowi masih akan tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan ke depan, dan bukan mendukung yang lainnya. Dari situ kita sudah menemukan titik pertemuan, karena sudah ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan dengan orang yang mempunyai atau terganggu, ya, seperti itu. Dan kenapa sampai saat ini juga masih ramai sekali perbincangannya? Karena memang Jokowi, ya, di akhir-akhir pemerintahan ini itu masih sangat kuat sekali, dari segi elektabilitas pun masih sangat tinggi. Dari survei kepuasan publik itu juga sangat tinggi, ya. Dan ini tidak seperti presiden-presiden yang sebelumnya, ketika di akhir pemerintahan itu tingkat kepuasannya melorot, kemudian akhirnya menemui semacam di akhir pemerintahannya itu ada ketidakenaan dalam diri. Tapi di Jokowi, ya, di akhir-akhir pemerintahan ini malah semacam menunjukkan tren kenaikan tingkat kepuasan, tren kenaikan kepopuleritasan. Makanya dari itu partai-partai yang mempunyai semacam keinginan atau ingin di-endorse Jokowi itu berlomba-lomba berebut pengaruh dari Jokowi ini. Karena kemarin sebelum ini memang Jokowi sudah mengendorse calon-calon presiden dari partai-partai pendukung dari pemerintahan yang saat ini. No Anies, ya, jelas tidak ada Anies, seperti itu. Jadi kemarin yang di endorse itu, ya, ketika datang yang paling besar itu adalah Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo. Dan di sini kenapa Jokowi sampai sekarang pun kemarin belum, kalau menunjukkan sikap yang jelas mendukung, ya, karena yang jelas ke Ganjar Pranowo. Tapi sikap jelasnya atau semacam konfes dari Jokowi dan Gibran ataupun relawannya, kemarin kan sempat ada musra, ya. Di situ Jokowi masih belum mengeluarkan statement mendukung secara penuh Ganjar Pranowo, tetapi di situ Jokowi mengatakan bahwa tunggu tanggal mainnya, nanti akan kita bisiki, ya. Di situ dengan perkataan seperti ini itu ditafsirkan oleh banyak orang dengan menyatakan bahwa sebenarnya Jokowi ini mendukung Prabowo, tidak mendukung Ganjar Pranowo, seperti itu. Ada juga. Tapi dari partai-partai yang seperti dari PDIP itu menyatakan bahwa PDIP Jokowi, ya, semacam masih tidak akan, ya, pasti tidak akan lari, karena Jokowi itu mempunyai semacam hutang budi terhadap partai politik, dan Jokowi juga adalah kader dari partai politik ini, maka tidak mungkin kader partai politik ini mendukung kader dari partai politik yang lain, atau bakal capres dari yang lainnya, seperti itu. Tapi saya dengan kejadian seperti ini, satu, saya akan membahas tentang ini, tentang Jokowi sendiri, dan kenapa Jokowi sampai sekarang juga
lewat relawannya itu belum memberikan kepastian mendukung siapa untuk calon presiden ke depannya. Kita akan membahas satu, di akhir pemerintahan ini Jokowi masih mempunyai kekuatan yang penuh ya. Jadi kalau dalam skala kekuatan itu penuh, malah tambah lagi di akhir pemerintahan ini. Bukan ketika di awal pemerintahan itu kuat, didukung oleh beberapa banyak partai, kemudian di akhir-akhir pemerintahan itu ditinggalkan banyak partai. Itu tidak seperti itu. Dan ini saya pikir inilah yang uh, dijaga oleh Jokowi sampai akhir pemerintahannya nanti. Jadi kenapa sampai sekarang Jokowi uh, belum memastikan lewat relawannya itu untuk mendukung salah satu calon presiden, karena saat pertama Jokowi itu ingin menjaga keseimbangan psikologi dari partai politik yang mendukung pemerintahan Jokowi. Nah, jadi partai-partai seperti Gerindra yang mengusung Prabowo, kemudian Golkar yang mengusung Erlangga Hartarto adalah poin-poin utama di pemerintahan Jokowi, yang ketika nanti partai-partai ini sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak semacam ngikut Jokowi, ini akan menyusahkan Jokowi di akhir pemerintahan. Makanya kejadian-kejadian seperti ini itu banyak sekali dialami oleh presiden-presiden sebelumnya atau presiden-presiden di negara lain, di mana akhir pemerintahan ini kacau. Jadi tidak fokus lagi pejabat-pejabatnya karena akan mencalonkan dan sudah secara psikologi itu tidak ada lagi ya berada di pemerintahan pikirannya, tapi pikirannya walaupun masih ada di pemerintahan, tapi dia sudah berpikir bahwa uh, dia berada di partainya sendiri-sendiri karena memikirkan partainya sendiri, memikirkan masa depan dirinya sendiri seperti itu. Nah, dan ini keseimbangan seperti inilah yang dijaga Jokowi dengan melakukan endorse terhadap partai-partai politik pendukung terhadap Prabowo, kemudian terhadap eh, Erlangga Hartarto, kemudian terhadap Ganjar Pranowo, itu agar partai-partai ini seimbang dan tetap melaksanakan eh, tugas pemerintahannya sampai akhir nanti. Dan kecuali Nasdem ya, Nasdem ini sudah dari kemarin itu sudah sebenarnya sudah keluar dari koalisi pemerintahan ya, tapi tidak punya malu dan sekarang masih berada di pemerintahan seperti itu, walaupun sebenarnya apa yang dilakukan itu sudah keluar dari pemerintahan. Dan akhirnya juga tertangkap ya kader dari Partai Nasdem terkait masalah korupsi itu. Dan di sini inilah yang akan dijaga Jokowi ya, ya menjaga keseimbangan ini. Makanya kata-kata terakhir untuk menjaga keseimbangan Jokowi, keseimbangan pemerintahan adalah tunggu bisikan dari saya. Pada saatnya nanti akan kita bisiki siapa yang akan kita dukung seperti itu. Saya rasa seperti itu. Dan tidak, saya juga percaya bahwa Jokowi kemudian Gibran itu tidak mungkin mendukung kader dari partai lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Gibran sebagai representasi Jokowi ini terhadap pertemuan kemarin itu, kemudian terhadap apa yang telah dilakukan ini, Jokowi sudah melakukan apapun seperti mengendorse, kemudian semacam masih menahan diri untuk mendukung salah satu capres, adalah untuk menjaga keseimbangan agar pemerintahan ini sampai akhir Jokowi nanti selesai di masa akhir jabatannya ini, pemerintahan tetap stabil dan tidak goyah. Jadi happy ending lah seperti itu yang akan terjadi kelanjutannya nanti. Dan harapan Jokowi terhadap endorse itu juga itu agar ya semacam
di sini siapapun yang memerintah nanti itu masih berada uh, dan mau meneruskan apa yang menjadi program-program Jokowi yang sudah dilaksanakan selama ini. Karena takutnya, ya bukan takutnya, karena dengan menjaga ini itu adalah salah satu usaha Jokowi agar pemerintahan ini tetap stabil selanjutnya, ataupun program-program ini tetap berjalan selanjutnya. Karena kita bisa menilai bahwa kepuasan kinerja Jokowi ini oleh masyarakat Indonesia ini bisa kita tunjukkan bahwa setinggi ini di akhir pemerintahan, dan ini cuman ibaratnya 20% saja yang tidak suka ataupun tidak menyukai terhadap ataupun tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi ini. Pasti itu ada beberapa golongan ataupun orang yang tidak menyukai atau tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, itu maklum. Tapi kita bisa melihat berapa persentase ya. Jadi orang yang puas dengan orang yang tidak puas itu berapa persentase. Ini perbandingannya 80 dan 20, itu kan jomplang banget ya. Berarti kan Jokowi ini mendekati sempurna untuk terhadap kinerja terhadap kepuasan publik ya untuk kinerja Jokowi ini, seperti itu. Makanya tren positif ya, pembangunan yang sudah ada, tol, kemudian bandara-bandara, walaupun bandara juga belum difungsikan dengan sempurna, kemungkinan itu seperti, tapi ini adalah semacam fondasi ke depannya. Dan tidak mungkin program-program seperti ini semuanya berjalan dengan baik, langsung semuanya meloncat dengan tinggi, itu tidak. Kadang ada yang berjalan dengan bagus, ya langsung meloncat tinggi, tapi kadang ada yang masih merangkak seperti itu. Tapi infrastruktur ya yang sudah dibangun Jokowi ini sebagai semacam landasan landasan untuk Indonesia maju ke depannya. Seperti apa yang eh, sudah dibangun ya, seperti bandara, jalan-jalan tol, jalan-jalan nasional yang kemarin katanya SBY lebih banyak membangun, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kan eh, jalan-jalan di desa itu sekarang itu bagus. Semuanya infrastruktur itu dibangun dengan bagusnya. Dan ini kalau tidak dilanjutkan kan sayang lagi, apalagi kalau ada koalisi yang namanya koalisi perubahan yang sudah terjadi, yang calonnya itu sudah kita lihat yang kemarin itu di Jakarta bagaimana dia bekerja, hanya mengubah nama-nama, istilah-istilah rumah sakit menjadi rumah sehat, kemudian mengubah uh, normalisasi menjadi naturalisasi, tapi tidak dikerjakan. Kemudian mengubah nama jalan, kemudian membuat patung dari bambu yang itu sampai sekarang efeknya juga tidak ada. Kemudian membangun JIS yang itu skalanya internasional tapi tidak dilengkapi dengan akses jalan yang memadai. Itu kan pembangunan yang katanya dikatakan gagasannya bagus ya. Tapi itu menurut saya tanpa eh, tidak ada gagasan yang jelas. Itu representasi dari apa yang sudah terjadi di Jakarta. Membangun JIS itu bagaimana ketika dibangun itu seharusnya fasilitas penunjang di situ itu sudah ada. Itu makanya gagasan jelas. Tidak usah diungkapkan bagaimana gagasan seperti pidato-pidato Anies seperti itu, tapi selama ini pemerintahan ataupun program-program yang dilaksanakan Jokowi itu semua sebagian besar itu berjalan dengan baik dan digunakan dengan baik ya. Berbeda dengan kemarin yang sudah dibuat oleh Anies, JIS itu semrawut sekali. Ya, dan memang untuk ke sana akses jalan, kemudian penunjang di tempat parkir itu tuh tidak mencukupi. Makanya kemarin juga dipastikan semacam diputuskan bahwa ini tidak standar internasional, karena memang tidak standar banget dari segi akses, dari segi tempat parkir, dari segi yang lainnya itu seperti itu. Dan itu yang dikatakan punya gagasan.
itu kan tidak, menurut saya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Dan ini kembali lagi ke Jokowi, kenapa ya Jokowi sampai sekarang belum memutuskan dan dengan relawannya, relawan Jokowi dari Projo itu memutuskan siapa yang akan uh, dia dukung ya, ataupun dia Jokowi dan relawan dukung itu hanya sebatas untuk menjaga keseimbangan biar psikologi para pendukung pemerintah, partai-partai pendukung pemerintah ini tidak jomplang dan tidak semacam dianak-talikan oleh Jokowi dengan keputusan Jokowi yang memang sudah mendukung salah satu uh, bakal calon presiden. Ini pendapat dari saya. PDIP tidak usah takut dengan manuver yang dilaksanakan Jokowi, karena kita pastikan insya Allah Jokowi itu bukan orang yang berkhianat, ya. Anak-anak Jokowi juga bukan orang yang suka berkhianat, dan dipastikan Jokowi nanti